sekarang kita mau ngomongin film Netflix terbaru ya, yang udah ditunggu-tunggu. Gokil, judulnya adalah Glass Onion, Knives Out Mystery. Ini adalah sequel dari Knives Out ya, yang tayang dulu tahun berapa? 2019. Yes, udah lama banget ya. Cerita baru, karakter baru, tapi hanya ada satu yang sama. Apalagi kalau bukan detektif Benoit Blanc atau apa ngomongnya itu? Nggak tahu. Pokoknya blank-blank aja lah. Agak lemes di sini ya. Kelihatan tua banget. Seperti detektif yang memang sudah veteran ya, karena memang statusnya di sini Benoit Blanc ini udah jadi detektif paling terkenal ya, menurut Google. Iya, menurut Google. Tapi sayangnya kayak lagi sepi job karena pandemi ya. Iya benar. Settingnya menarik ya, karena emang benar-benar pas pandemi baru mulai gitu kan. Rian Johnson sebagai sutradara bawa kasus murder misterinya ke suatu pulau ya, pulau orang kaya ceritanya, tech founder gitulah ceritanya. Miles Brown ya, yang diperanin sama Edward Norton. Iya. Lucu, perusahaannya Alpha namanya. Itu kayaknya nyindir Alphabet kan Google. Oh, oke. Jadi kayak emang film ini semuanya banyak jokes terselubung asli. Benar. Dan si Mas Brown ini ngundang teman-teman dekatnya gitu ya untuk party weekend. Partinya yang murder mystery party ceritanya. Mulailah terjadi suatu misteri pembunuhan ya, karena ada satu di antara mereka yang mati. Dan akhirnya Benoit Blanc pun menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, dan ternyata wow, kasusnya berlayer-layer seperti bawang. Seru lah ya. Seperti yang pertamanya juga seru banget. 2 jam lebih tuh nggak kerasa ya. Iya, ini kayaknya lebih lama nih dari film pertamanya. Lupa sih aku. Asli 2 jam 20 menit ya. Ini kayaknya lebih ngocol sih daripada yang pertama. Iya sih, iya. Kalau yang pertama itu mungkin humornya terlalu gelap gitu ya. Kalau di situ kadang ada humor yang kayak slapstick gitu. Iya, benar. Bener kan? Kayak ada humor sitkom juga ada dikit-dikit gitu di sini. Selain ya karakter si Benoit, Miles dan teman-teman yang lain. Iya. Jangan lupa. Ada Ethan Hawke. Iya. Banyak cameo lah. Iya, benar. Gitu. Yang nampak maupun tidak tampak ya, hanya dalam bentuk suara. Iya, ataupun bahkan yang cuma disebutin karakter lainnya kayak misalnya mamahnya si Dave Bautista itu si Duke, atau ada si Serena Williams. Maksudnya kayak banyak perintilan yang Hugh Grant itu tuh ini ternyata ya pacarnya ya. Iya, benar-benar. Menurut aku ceritanya menarik. Karena diceritainnya non-linear gitu ya. Jadi kita kayak di awal pengenalan karakter gitu kan, dan lain-lain. Nanti pas di babak 2 filmnya kayak mulai tuh ada twist di tengah gitu ya. Dari twist itu nanti baru dah kita balik lagi ke buka satu ada apa sebenarnya, terus baru nanti ditutupnya babak 3 klimaksnya yang heboh gitu ya. Pas udah sampai mana kita langsung diganti gitu POV-nya ya. Jadi hal-hal yang udah kita lihat sebelumnya itu kayak oh ternyata begitu kayak misalnya Duke ngelihat pacarnya selingkuh sambil dia kesel gini genggam tangan gitu, atau kayak misalnya Whiskey nuduh Andy adalah pembunuhnya kayak gitu-gitu. Jadi itu kan di awal tuh kayak udah diceritain aja, tiba-tiba ya udah ternyata kayak gini loh POV mereka, kenapa begini kenapa begitunya. Itu tuh mulai kayak di tengah serunya. Walaupun ya mungkin udah ada tembakan-tembakan liar gitu ya, tapi tiap cerita karakternya yang kebuka itu kayak ya kayaknya enggak deh kayaknya gitu kan, kayak gitu. Seperti biasalah misteri pada umumnya gitu. Benar-benar. Bahkan ya kalau aku nonton trailer pun aku dari awal udah nyangka Edward Norton yang mati loh. Oh iya kalau dari trailer. Sekarang nggak pernah dikasih tahu. Kan nggak pernah dikasih lihat, tapi kan kita kayak mikir, oh ada bilioner ngadain pesta, pasti dia yang mati gitu kan, karena mikirnya orang kaya, banyak musuh gitu kan. Dan dia juga kan ngomong di awal, ini tentang misteri pembunuh, kematianku gitu nggak sih pembunuhan. Jadi udah kita kan pasti mikirnya, oh berarti bakal dia yang bakal mati beneran gitu kan. Walaupun di awalnya emang kayak bercanda kan, main-main. Bahkan yang mati pertama pun aku nggak menduga. Iya sih, itu si bangke gitu. Ternyata yang matinya ini gitu. Itu bagus. Trailernya benar-benar tidak mereveal apapun asli. Tapi ternyata konklusinya sangat simpel. Itu sebenarnya bisa jadi kelebihan sama kekurangan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin kekurangan ya, karakter ini nggak semuanya menonjol sih. Kayak contohnya Lionel gitu kayak nggak terlalu dikasih lihat ya. Asistennya berdiri si Peck itu kayak nggak. Udah buat ngeramein doang. Padahal dia ikut
juga nggak masalah, kayak nggak penting Jessica gitu. Henwick, kalau karakter yang nongol-nongol terus, tau nggak yang aku cuman di sini, itu masih emang lucu-lucuan aja. Iya, itu mah dimaklumi karena emang kan dia emang ya gitu aja. Gitu. Anggap saya tidak ada. Terus ya yang kamu bilang reveal-nya kayak gitu, kalau buat aku sih aku merasa kurang gitu karena gini doang. Karena aku menantikan sesuatu yang lebih besar kayak Knives Out yang pertama. Kan kalau Knives Out yang pertama tuh benar-benar kejutan, tau gak sih? Kalau buat aku tuh kayak ternyata ini, ternyata gitu. Kalau di sini tuh kayak ya udah ternyata ini gitu doang. Terus benar-benar. Oke, gitu. Jadi kayak aku kayak Iya sih, kalau dari unsur kejutan gitu ya sama revealing pelakunya kayaknya emang film pertama lebih dapet sih. Kalau kata aku. Iya. Itu tuh kalau yang pertama tuh kayak sampai bingung gak sih? Kayak karena kita semua dibikin menyangka si cewek itu kan, yang ngebunuh sampai dia juga merasa dia, aduh gue salah ya gitu. Dianya aja nggak yakin sama dirinya kan. Jadi kayak kita juga bingung gitu. Kalau di sini tuh kayak ya udah. Yang aku suka emang storytellingnya sih di sini gitu, karena ya gimana caranya lo bikin film durasi 2 jam 20 menit tidak membosankan dan tetap menebak-nebak, itu ya bagus sih. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalkan cerita ini dibikin linear ya sama si Rian Johnson, mungkin nggak akan semenarik itu, mungkin gitu ya. Karena dibikinnya non linear jadinya, oke, kita jadi pengen tahu dulu ada apa, nanti balik lagi gitu kan. Bahkan yang waktu karakter Andy Helen aka itu gini, kalian ke rumah saya, udah coba ulang, gitu kayak, oke, ini ada kejutan lain, gitu kayak seru sih. Dan menariknya ya beberapa clue-nya itu emang udah ada aja dari awal gitu, cuman kita nggak pernah sadar itu ada di dalam percakapan kan, jadi kayak sekelebat gitu. Nah itu bagusnya kayak detail-detail kecilnya sama si Rian Johnson benar-benar dimanfaatin gitu. Jadi pas revealing ceritanya mundur lagi itu menarik gitu. Begini gitu. Itu lebih ke master di storytelling sih kata aku film ini. Sama mungkin isu yang diangkat si Rian Johnson juga menarik ya karena kan kekinian banget gitu. Teknologi, perusahaan besar gitu kan. Bahkan beberapa part kayak Facebook bener anjir. Ya maksudnya co-foundernya ada 2, yang satu di depan gitu kan. Iya. Bahkan si Edward Norton-nya di satu adegan pakai baju kayak Steve Jobs gitu. Yang turtleneck itu ya, yang hitam. Mungkin bagi beberapa orang endingnya, wah gini doang gitu ya. Tapi ya kalau aku sih masih bisa nerima ya, karena mau gimana lagi lu lawan orang kaya. Marah aja udah. Kesel ya. Iya maksudnya kalau kesel lu apakan aja gitu. Mau kemana, ke pengadilan, nggak bisa juga kalah gitu, udah terbukti sebelumnya. Jadi kayak ya maksud aku endingnya heboh tapi aku bisa nerima gitu ya, emang mau gimana lagi, nggak segalanya itu harus diselesaikan dengan cerdas juga sih. Menurut aku di awal pas ini kotak-kotak itu datang terus semua orang kesulitan, terus ibunya duduk dengan santainya kayak ngebuka terus ngejawabin semua pertanyaan gitu. Gampang. Ya ampun. Boleh lah itu, boleh. Itu kocak sih, sama itulah pasti. Apa tuh? Ternyata Helen tidak mati. Terus dia pakai cabe. Dan terjawab kenapa si Blank nangis. Itu the best banget sih. Dan itu sih satu lagi yang netes ke hidung gitu. Netes itu ngalir. Aku suka adegan flashback yang mereka masih muda anjir bajunya. Itu kayak sengaja dibikin norak ya. Nggak ngerti kenapa. Rambutnya. Nggak kuat. Semua rambutnya kayak wig. Ngasal gitu anjir. Tapi itu mungkin tema film itu ya kayak emang pengen kayak gitu, pengen kayak ya udah kocak aja sekalian. Baiklah, sekarang kita kasih skor dulu lah untuk Glass Onion 7,9, Masker Birdie per 10. Nggak penting banget masker bolong-bolong, ngapain sih? Gue 8 lah ya, sebagai sebuah sequel. Knives Out masih menyenangkan gitu ya. Karakternya Benoit Blanc masih seru gitu. Dengan gayanya yang aneh gitu ya, aksennya yang aku juga nggak tahu itu aksen gimana lagi, bingung ngomongnya gitu ya. Dan kalau udah nonton, komen seperti biasa, dan jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, komen video ini. Betul banget, follow IG dan Twitter Snack Rip juga ya, jangan lupa. Kalian juga bisa dukung Snack Rip lewat Saweria, linknya ada di deskripsi, atau lewat Super Thanks. Ada juga di bawah video. Ya udahlah. Apakah nanti akan ada film ketiganya? Ada kan katanya? Iya sih, ada sih. Kita tunggu aja ya. Semoga lebih mind blowing ya ceritanya. Saya dukung Rian Johnson. Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.